itu sahabat-sahabat yang lain dihijrahkan duluan. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang lain itu mendapatkan intimidasi. Bahkan dulunya itu hijrah pertama itu ke Habasyah, ke Habasyih, ke Ethiopia. Setelah itu ke Madinah Al-Munawwarah. Yang hijrah pertama kali ke Madinah siapa? Itu Mus'ab dan Umair, orang yaitu masih kerabatnya Rasulullah, orangnya mirip sekali dengan Rasulullah dan namanya yaitu seperti Rasulullah. Hanya waktu perang Uhud itu dikira yang dibunuh itu Rasulullah dan Abu Sufyan. Ternyata bukan Rasulullah, yaitu Mus'ab bin Umair. Dan akhirnya apa Bapak? Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, dan Ali, kamu jangan menjauh dulu, nanti menyusul. Baiklah Rasulullah. Sayyidina Ali tahu Bapak. Sayyidina Ali tahu yaitu risikonya kalau menggantikan Rasulullah, pasti risikonya dia yaitu dibunuh oleh orang Quraisy. Tapi atas kecintanya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW, Sayyidina Ali mau yaitu mengorban jiwa raganya untuk syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Rasulullah SAW keluar keluar. Setelah itu Rasulullah SAW diberitakan oleh Allah SWT suruh baca doa di surat Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Saya tutup di depan dengan dinding di kanan kiri dan di belakang agar orang Quraisy tidak melihatnya. Dan Rasulullah SAW akhirnya mengambil debu Bapak Ibu. Setelah mengambil debu, akhirnya Rasulullah SAW menuturkan kepada orang Quraisy. Mungkin kalau Pak Fauzi atau Pak ini mungkin kalau ambil debu ditambahkan ke rumahnya, di pekarangan rumahnya, mungkin maling pada masuk. Rasulullah langsung tertidur semuanya Bapak Ibu. Rasulullah langsung tertidur dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan nanti kalau kita punya usaha di Indonesia, rumah juga, sering-seringlah itu bacakan doa wajahna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Insyaallah itu insyaallah kita aman itu dari orang-orang yang jahat insyaallah. Dan akhirnya Rasulullah menuju ke tempat tadi itu Bapak Ibu. Sebetulnya Madinah itu utara. Madinah itu utara, tapi diberitakan oleh Allah SWT ke selatan dulu. Ke selatan dulu. Karena Pak di utara sudah dikepung oleh orang Quraisy. Akhirnya diberitakan oleh Allah SWT itu ke selatan dulu. Di sebelah kanan kita Pak Ibu, ini ada masjid kedua terbesar setelah Masjidil Haram, inilah yang disebut Masjid Sulaiman Ar-Rajhi. Masjid Sulaiman Ar-Rajhi ini Bapak Ibu, setiap hari Jumat mengundang pekerja-pekerja mukimin, pekerja-pekerja orang luar, dia memanggil suruh datang kurang lebih sampai 3 orang untuk diberikan makanan setiap hari Jumat dan memberikan yaitu uang 1 riyal. Karena Sulaiman Ar-Rajhi ingat waktu dulu, waktu dia susahnya dulu, dia dulunya orang tak mampu. Setelah sukses, dia hanya mempunyai harta banyak sekali, punya ladang kurma dan juga mempunyai bak Ar-Rajhi. Dulu Sulaiman Ar-Rajhi ini Bapak Ibu, ceritanya kepingin yaitu jalan-jalan ke Jeddah. Jalan-jalan ke Jeddah itu menyampaikan kepada ibunya, ibu saya kepingin jalan-jalan ke Jeddah, karena ibunya nggak punya uang lah. Akhirnya Sulaiman Ar-Rajhi itu mendatangi gurunya, menyampaikan bahwa saya kepingin jalan-jalan ke kota Jeddah. Biasanya guru itu ingat kepada muridnya yang paling pintar, yang paling nakal, ya enggak? Yang paling nakal kan, dan yang bilang pintar. Ada jempol tahu. Sulaiman Ar-Rajhi nggak pintar. Dia ingat waktu itu diberikan kata Sulaiman Ar-Rajhi, baiklah kalau begitu, kalau kau pinjam uang 1 riyal, hafalkan Al-Quran, surat An-Nas, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Setelah itu baru hafalkan. Atas keinginannya, akhirnya setelah hafal diberikan uang 1 riyal. Setelah diberikan uang, Sulaiman Ar-Rajhi gembira, senang. Akhirnya dia bisa jalan-jalan ke kota Jeddah. Setelah sukses Sulaiman Ar-Rajhi ini, setelah sukses dia sudah kaya, akhirnya dia ingat waktu dulu yaitu diberikan uang 1 riyal oleh gurunya. Hanya gurunya kan pasti nggak ingat, nggak tahu. Setelah sampai ke rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kamu siapa? Kata gurunya. Karena guru itu ya ingat ke muridnya yang paling pintar dan paling nakal. Kamu siapa? Kata gurunya. Saya kami dulu yang pernah diberikan uang 1 riyal. Terus sekarang mau apa? Kami ingin mengajak kau jalan-jalan kemana? Ke suatu tempat. Baiklah kalau begitu. Dan diajaklah yaitu ke suatu tempat di bawah rumah sangat megah sekali. Masya Allah, rumahnya megah sekali, bagus sekali, mobilnya juga megah. Ya, ini rumah dan mobil ini buat engkau yang pernah engkau dulu, yang pernah berikan uang 1 riyal. Karena engkau dulu pernah membahagiakan kami. Makanya Bapak mungkin kita ada doa dari guru
juga ya. Di sini dimuliakan, muadzin juga yaitu dimuliakan. Contoh barusan itu rumahnya Syekh Muhammad As-Sufis itu ada kebunnya, ada lapangannya. Hanya di sini itu sebagai imam dimuliakan, masya Allah. Di Indonesia kan biasanya yang mendapatkan gaji itu di Masjid Istiqlal dan masjid-masjid yang besar. Kalau di perkampungan biasanya ikhlasnya, ya kan? Kecuali kalau bulan suci Ramadan nih, bulan suci Ramadan biasanya banyak yang ngasih takjil kepada imam dan juga tukang muadzin. Dulu pernah buka kami waktu kecil sama orang tua kami, kalau ada pas buka puasa, sebelum buka puasa disuruh mengantarkan takjil kepada yaitu orang muadzin itu. Mudah-mudahan nanti Indonesia juga diberikan kesejahteraan Allah Subhanahu wa taala seperti imam dan juga tukang muadzin. Seperti di sini, karena di sini bagus, masya Allah luar biasa di sini ini, yaitu karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya dilipat gandakan, harta-hartanya itu dilipat gandakan, tidak berkurang. Karena mendapatkan doa dari Nabi Ibrahim, sedangkan di Madinah mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Di sini Bapak Ibu, di Mekah ini, masya Allah luar biasa. Itu di kota Taif ada tambang emas, di Damam ada minyak. Hanya karena orang yang bersyukur kepada Allah SWT, akhirnya itu ditambah oleh Allah SWT. Di Indonesia apa yang nggak ada, semuanya ada. Di sini secara akal Bapak Ibu, lanas nggak ada, nanas, dan juga durian nggak ada. Tapi subhanallah semuanya ada. Beras juga ada di sini, masya Allah, subhanallah. Makanya karena orang itu bersyukur hanya ditambah. Di Indonesia, masya Allah, tumpah ruah di Indonesia itu ada semua, hidup semua di Indonesia itu. Menanam apa hidup semua, masya Allah. Karena orangnya kurang ada bersyukur kepada Allah SWT, akhirnya apa yang ada bencana. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang ahli bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari bencana atau musibah itu. Amin ya rabbal alamin. Itulah Sulaiman Ar-Raji Bapak Ibu atas kecintanya yaitu kepada yaitu gurunya. Terus Sulaiman Ar-Raji ini Bapak Ibu akhirnya mengajak gurunya yaitu memberikan yaitu harta-hartanya kepada orang Mekah yang nggak mampu membangun masjid, membangun rumah, diberikan dibawakan kepada orang Mekah. Banyak perkampungan itu di sini banyak yaitu diberikan yaitu membangun masjid, siap dengan imam dan juga muadzinnya, diberikan gaji. Mungkin kita Bapak Ibu, Bapak ada yang bahagiakan kita doakan. Kita kalau berada di sini doakan. Karena Sulaiman Ar-Raji itu berdoakan khususkan kepada ibunya namanya Siti Aisyah. Diniatkan untuk kepada ibunya. Nah di depan Bapak Ibu ini sekarang kita akan memasuki pembatas tanah haram. 1, 2, 3. Nah ini sekarang ini pembatas tanah haram. Pembatas tanah haram. Barusan di sini nih di Mekah itu dikasih batas. Di Mekah itu kasih batas yaitu tanah haram dan tanah halal. Dan tanah haram dan tanah halal. Makanya orang non-muslim itu tidak berani masuk ke tanah haram. Makanya dibatasi. Yaitu kalau masuk dari Jeddah atau dari kemarin dari Madinah itu dikasih batas. Tidak boleh yaitu ghairul muslimin, tidak boleh yaitu masuk yaitu ke Mekah selain kaum muslimin. Di sebelah kanan kita Bapak Ibu, inilah Universitas Ummul Qura yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Di sini mahasiswa Indonesia kurang lebih 50 mahasiswa, sedangkan di Madinah itu di 1.500. Kalau di Madinah 1.500 lebih banyak di Madinah dibandingkan kota suci Mekah. Di sini Bapak Ibu, setiap gaji baik masyarakatnya sendiri atau mahasiswa dari luar itu mendapatkan gaji 1.000 rial, bahkan tempat-tempatnya gratis. Mudah-mudahan nanti Indonesia juga dimudahkan dan juga diberikan kesejahteraan kepada rakyat. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah SAW Bapak Ibu, dan hanya Rasulullah itu menuju ke tempat tadi yaitu ke Jabal Tur. Setelah sampai ke Jabal Tur, Rasulullah SAW itu ditahan oleh Siti Abu Bakar. Ya Rasulullah, jangan masuk dulu ya Rasulullah, biarkan kami bersihkan dulu di dalamnya ada hewan yang menyakiti Rasulullah. Dan akhirnya dibersihkan. Setelah bersih Bapak Ibu, akhirnya Rasulullah dipersilakan masuk ke dalamnya. Setelah masuk ke dalam, Rasulullah SAW akhirnya tidur di bangkunya Siti Abu Bakar. Setelah tidur di bangku Siti Abu Bakar, ternyata ada lubang yang belum ditutup oleh Siti Abu Bakar, akhirnya ditutup dengan kakinya. Ternyata ada itu sebagian ulama itu kalajengking sebagai ular, yaitu sudah lama ingin melihat wajah Rasulullah. Karena ditutup, akhirnya dipatok berulang-ulang dan sampai kakinya Siti Abu Bakar membiru. Setelah itu Siti Abu Bakar meniriskan air matanya dan kena pipinya Rasulullah. Setelah kena pipinya Rasulullah kaget. Kenapa Abu Bakar menangis? Apakah kau menyesal bersamaku? Kata Rasulullah, seandainya tetesan itu air mata kami bisa tahan, akan kami tahan. Semua tetesan air mata itu meneteskan sendiri. Kata Siti Abu Bakar, kenapa kau? Kami
digigit ular berbisa. Dan akhirnya Rasulullah mengambil air ludahnya langsung dioleskan ke kakinya dengan izin Allah SWT sembuh total. Mungkin beberapa Pak Fauzi atau Pak siapa itu mengambil air ludahnya dioleskan ke kaki teman-temannya tanpa bengkak, takutnya tanpa gorengan. Rasulullah dengan izin Allah SWT sembuh total. Itulah mukjizat Rasulullah SAW. Dan yang mengantarkan makanan di sana itu siapa Bapak Ibu? Yang mengantarkan makanan selama 3 hari 3 malam yaitu Asma binti Abu Bakar. Siti Asma ini Bapak Ibu hamil 8 bulan. Hamil 8 bulan di atas kecintanya kepada ayahandanya dan juga kepada Rasulullah. Dia rela yaitu mengorbankan yaitu jiwa raganya mengantarkan makanan ke atas gunung itu. Mengantarkan makanan ke atas gunung untuk Rasulullah dan juga kepada ayahandanya, dan berbakti kepada orang tuanya, dan juga mengantarkan kabar-kabar tentang orang Quraisy. Itu siapa? Said Abdullah bin Abu Bakar. Dia umur 12 tahun, masih muda. Dia ikut andil untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kecintanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengantarkan yaitu bersama Abdullah bin Urajib. Setelah itu Bapak Ibu yang Said Abdullah ini membawa kambing untuk diperah susunya diberikan kepada Rasulullah dan juga menghapus yaitu jejak-jejak kakinya yaitu Said Abdullah bin Abu Bakar. Dan akhirnya Bapak Ibu, akhirnya orang Quraisy itu Bapak Ibu membuka rumah Rasulullah karena rumah Rasulullah sudah dikepung. Setelah dibuka Bapak Ibu, orang Quraisy itu membuka rumahnya Rasulullah, ternyata dapatkan siapa? Ternyata dapatkan yaitu Sayyidina Ali. Dan hanya dibawalah Sayyidina Ali kepada Abu Jahal. Mana Muhammad? Saya tidak tahu kepada Muhammad. Dan akhirnya Abu Jahal itu masih sembara. Barang siapa menangkap Muhammad hidup atau mati akan saya kasih hadiah 100 ekor unta. Nah semuanya menggebu-gebu, semuanya menggebu-gebu. Dan akhirnya ada orang Quraisy itu naik ke atas, sampai ke atas. Setelah itu oleh Sayyidina Abu Bakar, gelisah Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya orang di atas ini melihat ke kakinya, dia akan melihat kita ya Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, ya Abu Bakar, mantubu kabitri, Allahu thalithuhuma. Kita jangan menyangka bahwa kita berdua, bahwa kita bertiga bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La takhaf, la tahzan, dan takut dan jangan gelisah bahwa Allah bersama kita. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Rasulullah SAW Allah SWT menemukan tentaranya sangat ringan sekali, yaitu sarang laba-laba menutupi gua itu, dan juga burung merpati bertelur di depan gua itu, dan juga pohon sangat rindang yaitu di depan gua itu. Dan akhirnya tidak jadi yaitu masuk orang Quraisy. Tidak jadi masuk orang Quraisy karena kata orang Quraisy kalau ada orangnya di dalam pasti sarang laba-laba itu pasti rusak. Karena apa Bapak? Karena siapapun yang tidak menolong Rasulullah, kata Allah SWT, pasti Allah yang menolongnya. Tidak ada yang bisa menolong Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rasulullah SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak ada orang menolongnya, Allah SWT yang menolongnya. Dan akhirnya Rasulullah SAW selama 3 hari 3 malam di sana. Selama 3 hari 3 malam Rasulullah yaitu di Jabal Nur. Di sana nggak ada gulingnya, tidak ada bantalnya, tidak ada asinya. Kita alhamdulillah di kamar kita ada guling, ada bantal, ada asi. Tapi kadang-kadang jemaah itu itu ada yang berkeluh itu masih kurang ininya, itunya, gitu kadang begitu. Tapi alhamdulillah di sini insya Allah nggak ada orang berkeluh. Insya Allah semuanya orang baik-baik semuanya. Insya Allah semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat Rasulullah luar biasa perjuangannya Rasulullah SAW, yaitu selama 3 hari 3 malam. Setelah itu Rasulullah yaitu menuju ke Yasrib, yaitu ke Madinah Al-Munawwarah yang kemarin kita kunjungi. Di sini Bapak Ibu kita kita yaitu kedua kita akan menuju ke Arafah. Di sebelah padang Arafah. Kalau di Arafah inilah yaitu tempat orang